Halo teman-teman semua, pada kesempatan kali ini saya, Reni Dianasari, akan sharing mengenai materi yang cukup sering saya bawakan di kampus terkait bidang komunikasi, khususnya public relations. Salah satu tugas PR yang penting adalah media relations. Mungkin istilah media relations sudah cukup sering terdengar di masyarakat, di mana seorang PR harus memiliki hubungan yang baik dengan rekan-rekan media. Kenapa? Karena PR bertugas untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat melalui program-program PR dan memaksimalkan pesan dari program tersebut bisa sampai ke masyarakat luas. PR membutuhkan dukungan melalui corong yang kredibel untuk bisa menyebarkan informasi tersebut secara luas. Karena melalui media internal saja tidak cukup untuk menjangkau audiens yang luas. Sebuah media, jangkauannya bisa dikatakan levelnya lokal, nasional, bahkan internasional. Ketika satu konten tayang di media, harapannya yang melihat, menonton, dan membaca jauh lebih luas daripada seorang PR hanya memanfaatkan media internal saja. Kita pakai contoh ya. Sebuah brand X misalnya ingin melaksanakan sebuah kampanye hemat listrik. Selain PR mensosialisasikan kampanye tersebut melalui media internal, PR juga mengajak awak media untuk mendiskusikan hal ini melalui lisan yang biasa kita sebut dengan press conference, di mana PR bertemu langsung dengan media, atau melalui tulisan, bisa dalam bentuk artikel yang biasa kita sebut press release. Harapannya, konten yang disampaikan melalui press conference ataupun press release dapat menjadi sebuah berita atau bisa disebut dengan publisitas yang tayang di media tersebut. Tentunya, masing-masing media memiliki standar tertentu untuk sebuah konten dikatakan layak tayang di media tersebut. Kita ambil 2 poin utama dari contoh yang saya sampaikan sebelumnya, di mana seorang PR menyampaikan informasi ke media baik secara lisan maupun tulisan, namun media juga memiliki standar tertentu agar sebuah konten itu dikatakan layak untuk tayang di media tersebut. Nah, kira-kira dari 2 poin tersebut mungkin teman-teman bisa bayangkan bahwa penting ya seorang PR itu punya hubungan yang baik dengan media, karena tadi membutuhkan informasinya itu bisa tayang, bisa dipublikasikan lewat media tersebut. Nah, karena adanya saling membutuhkan antara kedua pihak ini, oleh karena itu apakah cukup hanya sekedar hubungan personal saja antara praktisi PR dan praktisi media? Sekedar chit-chat, pernah ketemu, ngobrol, atau 1 bulan sekali ngajak makan siang bareng dan lain sebagainya. Apakah cukup? Saya memberikan analogi lain. Ketika ada cewek dan cowok sama-sama suka lalu pacaran, apakah cukup hanya sekedar saling suka itu hubungannya bisa bertahan langgeng dan bertahan lama? Pasti mungkin kedua belah pihak menuntut mungkin harus setia atau misalnya harus jujur dan lain sebagainya. Kita kembali ke PR dan media massa. Bagaimana caranya agar hubungan antara praktisi PR dan praktisi media bisa bertahan lama dan profesional? Kali ini, saya akan menyampaikan salah satu hal yang penting dan dapat mendukung kegiatan media relations seorang PR, terutama di tengah era digital saat ini. Saya mengutip sebuah gambar dari bukunya Johnston and Rooney yang berjudul Media Strategies, di mana di gambar tersebut dijelaskan bahwa ketika PR memiliki keahlian dalam membuat konten yang baik dan paham mengenai teknologi serta distribusi konten melalui berbagai platform yang ada, maka hal tersebut dapat meningkatkan engagement dengan seluruh stakeholders-nya. Media merupakan stakeholders yang penting bagi PR. Jadi dapat dikatakan bahwa media strategi dapat mendukung media relations. Tadi balik ke contoh yang di atas ya teman-teman ya, gimana nih caranya? Atau kita memikirkan bagaimana caranya supaya PR punya hubungan profesional yang langgeng tadi dan mendukung kedua belah pihak. Ya, jawabannya adalah dengan media strategi. PR mengetahui bagaimana media strategi yang tepat, karena di dalam media strategi itu ada ujung-ujungnya nih, bisa meningkatkan engagement dengan stakeholders. Harapannya salah satu stakeholders PR yang penting yaitu media bisa bekerja sama lebih profesional dan lebih langgeng lagi ketika PR mengetahui media strategi. Dalam media strategi, penting untuk seorang PR mengetahui melalui media apa pesan itu dikatakan, bagaimana cara penyampaiannya, dan kapan waktu yang tepat untuk menyampaikan itu.
Tidak lupa, PR juga harus memperhatikan ketika pesan itu sudah disampaikan, apa ya tanggapan yang akan muncul dari masyarakat. Itu merupakan bagian dari strategi yang dilakukan oleh PR. Selanjutnya, saya akan menyampaikan beberapa media strategi yang mungkin bisa digunakan seorang PR untuk memaksimalkan hubungan media relations tadi. Ada beberapa poin yang tampak saat ini, kita akan menggunakan atau pilih beberapa yang kira-kira bisa menghasilkan satu strategi yang baik. Sebagai contoh, PR akan melaksanakan kampanye hemat listrik, PR memikirkan pesan apa ya yang akan pertama disampaikan, melalui media apa ya. Sebagai contoh, H-5 sampai dengan H-3, PR menyebarkan informasi mengenai kampanye kepada media massa melalui press release. Setelah itu, PR menayangkan video sosialisasi mengenai kampanye, bentuknya bisa macam-macam ya teman-teman, sekreatif mungkin supaya masyarakat tertarik dan media pun tertarik misalnya mengenai kampanye tadi melalui YouTube misalnya sebagai contoh. Di luar itu, karena tulisan pada press release jumlahnya sangat terbatas, PR membuat satu konten yang sangat menarik dan detail lewat blog, baik berupa tulisan maupun visual. Jadi, ketika media membutuhkan informasi tambahan dari sebuah press release, mereka bisa membaca di blog atau di website perusahaan. Di luar ini, apabila dia mau mencari informasi yang lebih visualnya jelas dan lebih atraktif, bisa melihat mengenai sosialisasi kampanye di YouTube miliknya perusahaan. Jadi teman-teman bisa bayangkan ketika PR mengatur strategi sedemikian rupa, PR bisa menayangkan atau menyediakan konten yang memang dibutuhkan oleh media. Harapannya mungkin tidak hanya satu, bisa dua, bahkan tiga konten yang bisa diberikan oleh media karena dia melihat dari sekian banyak strategi yang dilakukan, ada beberapa nilai berita yang bisa dipecah menjadi beberapa liputan, artikel, atau tayangan yang tentunya menguntungkan untuk brand atau perusahaan. Dapat disimpulkan, strategi media seperti contoh-contoh yang saya sebutkan di atas bisa mendukung hubungan media karena PR mengetahui betul apa yang dibutuhkan oleh media. Ketika dua-duanya kebutuhannya sama-sama terpenuhi, maka hubungannya harapannya lebih profesional dan bisa berjalan lama. Demikian sharing saya mengenai media strategi dapat mendukung media relations. Harapannya konten ini bisa bermanfaat dan teman-teman kalau mau memberikan input atau masukan bisa tambahkan di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.